Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan Om Holder Channel. Terima kasih kawan-kawan sudah mampir ke channel saya ya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya ya, atau subscriber saya. Ada yang nanya nih, poin di dalam CAT bagaimana cara ngambilnya? Ini akan saya jelaskan di video ini. Jadi adanya sebuah kontur, adanya poin itu kan hasil impor ya. Maka itu sudah pasti bisa diambil lagi. Dan juga bisa diketahui berapa jumlah poin yang masuk ke dalam AutoCAD ini. Sampai terbentuk kontur seperti ini gitu kan. Karena kontur adalah dari poin yang masuk, poin koordinat yang masuk ya. Oke, kita lihat dulu ya gambarnya. Saya jelaskan lewat gambar ini ya. Kebetulan sekarang saya lagi menggunakan AutoCAD Land Desktop 2006 ya. Ini lebih ringan. Oke, saya jelaskan gambar ini ya. Kita matikan dulu beberapa layer ya. Lalu kita hidupkan hanya poinnya saja ya. Ini saya hanya menghidupkan konturnya dulu ya. Misal ya, ini satu kontur dulu yang saya hidupkan ya. Dua kontur sama poin ya. Ini yang saya hidupkan ini ya. Nah, untuk mendapatkan kontur seperti ini kan dari sebuah koordinat yang masuk. Ini koordinat asli yang masuk adalah jumlahnya sekian. Jadi kita bisa diketahui ya, jumlah poin yang masuk ada di CAD kita itu ada berapa. Kemudian seandainya tidak sama dengan data ukur, maka kita bisa pertanyakan kepada yang pembuat gambar. Ini poin dari mana? Kan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui caranya, berapa jumlah poin yang ada di CAD ini, kita bisa melihat dari poin ya. Kita bisa lihat dari menu poin di sini yang ada di tab menu CAD ya. Kita klik poin, kemudian kita klik list point. Kita klik all ya, all point, list all point. Ini yang kedua ya, yang tengah. Klik. Nah, di sini bisa kelihatan ini jumlah poin yang masuk ya. Jumlah poin yang masuk keseluruhan ini ada 169 poin. Poin yang ada di dalam gambar ini ada 100 tadi berapa ya? 169. Maka kita bisa cocokkan dengan data yang ada sama kita ya. Atau data ukur lapangannya. Totalnya ada berapa? Kita bisa lihat. Oke, kita masuk ke Explorer dulu ya, saya begini. Nanti saya carikan dulu datanya, data hitungan. Saya kebetulan nyimpan di data G ya, data G, kemudian GI Wahau. Nah, ini kita lihat poin yang ada di sini. Kita lihat poin yang ada di sini jumlahnya sama atau tidak ya dengan yang di CAD tadi. Kita bisa lihat keseluruhan ya. Di sini jumlahnya 169 ya. Nah, ini ada 169, berarti cocok ya dengan data yang ada di CAD. Seandainya ini tidak sama dengan yang ada di CAD, maka itu ya bisa teman-teman pertanyakan kepada yang si pembuat gambar ya. Nah, itu ditanya aja itu poin dari mana kok bisa lebih dari
data gitu ya teman-teman. Terus pertanyaannya seperti ini juga, bisakah poin ini diambil lagi koordinatnya? Itu sangat bisa sekali ya. Cara pengambilannya bisa melalui menu poin. Di tab ada menu poin di sini. Klik poin. Kemudian seperti tadi ya, yang kita klik list point. Kita klik list all point. Seperti muncul seperti ini. Kita blok semua. Mau dari atas mau dari bawah sama aja ya. Kita blok semuanya. Salah ya, udah kita dari atas dulu mulai, langsung kita ke bawah, klik save ya, klik shift, kemudian tekan paling bawah. Setelah itu kita klik kanan di sini, klik kanan, kemudian pilih print to file, nah ya, print to file. Nah di sini ada print to file. Nah di sini kita bisa pilih mau disimpan di mana ya, misalkan mau disimpan di data D atau di data G ya, data G biar masuk ke satu file yang tadi ya, satu folder maksudnya. Tadi ada GIWAHO ya. Di sini adalah misal ini hanya sebagai contoh ya, kita kasih nama di sini adalah sebagai poin DWG karena kita ambil dari gambar ya. Lalu setelah dikasih nama kita klik save. Nah ini otomatis sudah tersimpan ya. Ini semua yang ada di cat ini ya. Mau posisinya dimanapun ini tetap kalau sudah list all point maka dia akan masuk ke dalam database ya. Langsung di sini jadi bisa kelihatan jumlah poinnya. Ini poin dari mana saja dia akan masuknya ke sini. Ke Choco Point ya. Ini wadahnya poin itu di sini. Oke ya, kita buka poin yang tadi ya, yang tadi kita save. Cara membukanya seperti ini ya, kita melalui Excel. Kita lihat dulu ya sudah masuk atau belum. Nah, ini yang tadi itu mana tadi di data G. Kemudian GIWAHO poin DW. Ini ya. Maksudnya tadi DWG ini maksudnya ya. Kita bukanya melalui lewat Excel. Oke, kita di sini langsung ke file ya. File, kemudian open. Setelah muncul tab seperti ini kita klik di mana tadi disimpan ya. Tadi disimpan di lokasi G ya. Kemudian ada WAHO. GIWAHO. GIWAHO. Nah, di sini kan nggak kelihatan di sini. Maka kita klik di sini yang di bawah ini ya. Nah, yang di bawah sini kita klik jadi all ya. Sini all file. Nah, kita klik file maka akan muncul tab seperti ini. Nah, kemudian kita klik poin yang tadi kita ambil dari cat. Langsung ya poin DW ya sini. Kemudian klik open. Nah, setelah muncul tab seperti ini, sini kita klik next. Kemudian klik koma ya di sini centang koma ya, tab sama koma aja yang dicentang di sini. Setelah itu kita klik finish. Nah, inilah poin yang ada di cat tadi ya. Ini poin yang ada di AutoCAD tadi ya. Oh, ini ada yang nggak ada deskripsinya nih, kita masuk. Kemudian ini adalah latitude dan longitude ya. Ini lintang bujur, muncul lintang bujur. Ini full description, maka kita hapus saja seperti ini. Setelah itu kita
Di sini biasanya kan esting nosting ya, saya impornya biasanya esting nosting ya, EKY ya. Ya, kita pindah ke sini ya, langsung insert cell begini. Nah, jumlahnya kita lihat jumlah, berarti ini mestinya ada 169 ya. 167 berarti ini ada 2 poin yang masuk tadi ya. Yang tidak diketahui dari mana asalnya ini ya. Seharusnya ini itu ada 69. Tadi yang kita impor ya. Oh ya, poinnya nama poin 169 di sini ya. Jumlah poinnya ini ya, 169. 169. Semua total poin berarti sama ya, dan ini clear dengan yang data ukur tadi. Data ukur tadi kita di sini ya. Nah, ada 69. Berarti sama ya. Ini hitungan poligonnya saya seperti ini. Hitungan poligon dia mempunyai kesalahannya ini ada sudah tertera di sini. Ini melalui pengukuran poligon dan linearnya di sini kita lihat 5000 ya, sudah masuk lah ya. Boleh 5000. Kemudian ini hitungan detailnya. Semua sudah tercantum hitungan detail. Kemudian jumlah poin ada di sini, langsung saya list pindah ke sini untuk memasukkan ke AutoCAD. Jadi begitu ya teman-teman, kalau memasukkan poin itu harus sama ya nanti, atau jumlah poin yang ada di CAD itu harus sama dengan data ukur kita. Kalau tidak sama nanti bisa dipertanyakan poin itu dihasil dari mana gitu ya. Jadi seperti tadi ya, kita ulangi lagi ya biar lebih jelas. Cara ngambil poinnya itu melalui poin. Kemudian di sini ada list poin. Nah, muncul step seperti ini. Kita lihat jumlah paling bawah ya. Di sini ada angkanya itu 169. Ini belum tentu jumlah ya. Karena kalau ingin mengetahui jumlahnya ya langsung di blok semua, kemudian di print lagi ke Excel seperti tadi ya. Baru tahu jumlahnya berapa. Biasanya kalau poin lebih dari yang data dari data lapangannya, biasanya saat pembuatan kontur karena belum juga terbentuk konturnya ya, belum sesuai lapangan, maka si operator yang membuat kontur itu dia menambah poin biar kelihatannya cantik ya. Padahal tidak boleh seperti itu ya. Kita hanya mengandalkan data asli, data yang ada. Cuman ada yang salah satu mungkin yang bisa menggunakan sistem tambah poin. Nah, untuk ngeceknya ya lewat seperti tadi ya, kita samakan dengan data ukur. Dengan data ukur seperti ini, antara jumlah nilai poligon, di jumlah ada berapa totalnya, kemudian di pengukuran detail juga ada total koordinat ya, lalu di list seperti ini, maka akan ketahuan jumlah poinnya. Ini harus sama dengan poin yang di AutoCAD tadi, yang di list point ini. List point ini yang di sini yang muncul di dalam CAD ini harus sama dengan data ukur kita, jumlah poinnya ya. Kalau berbeda berarti ini ada sesuatu ini koordinat dari mana gitu ya. Ini bisa diimpor lagi ini. Misal ini kita ini tadi yang poin DWG ya, ini yang dari CAD. Kita tinggal impor lagi ke CAD sini, jadi nanti ketahuan jumlah poinnya ada berapa gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman. Ini poin-poin yang ada di sini itu bisa diketahui ya. Oke, kita buka lagi yang
nyalakan dulu semua ya. Nah, ini seperti ini. Ini asli gambar hasilnya seperti ini ya. Kita salah satu dimatikan dulu. Saya ingin nanya masalah cross section di sini. Nah, kita matikan layer. Misalkan di sini. Di sini ada banyak poin koordinat ya. Tadi di gambar cross misal nih. Ini poin dari mana misalkan ya. Karena kita ambil cross section itu per 10 meter ya. Padahal pengukurannya ini acak ya. Data seperti yang ini. Datanya seperti ini. Kita ambil itu untuk elevasi ya. Ini adalah yang biru ini. Ini adalah merupakan garis yang tadi ya, garis yang biru 22, 21, 20, 19 ini adalah garis cross. Nah, untuk memunculkan poin di sini ini bisa melalui kontur yang ada ya. Untuk bisa melalui kontur yang ada kita bisa diambil poin. Nah, ini bisa diambil poinnya semua. Dari sini bisa muncul nanti gambar seperti ini walaupun tidak ada tembakan dari alat ukur. Jadi poin-poin yang di sini kita ambilnya itu dari kontur ya, dari surface-nya ya ini. Ini elevasi ini kita ambil dari surface. Mungkin dari saya cukup sekian dulu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sama teman-teman yang sudah mampir ke channel saya.